Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Miss Dewi and friends. Thank you for being here today. We are from Group 5 and our members are Haulah Nur Aulia, Lydia Soharawati, Muhammad Asmi Sihak, Febriski Alfayet, and myself, Yulia Munawar. All of us here would like to present to you about family tradition, cuisine, birthstones, kinship, and leadership. Please do watch and listen to our presentation well. Thank you. Hi, I'm Yulia Munawar, and I will explain to you about family tradition in the United States. The United States is known as a melting pot. What is melting pot? Jadi, melting pot itu adalah peluburan berbagai budaya menjadi satu kesatuan. And there has been a set of customs and traditions generally accepted as a common to marriage in the United States. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang tradisi pernikahan di keluarga Amerika Serikat. First, dating is the accepted pre-engagement practice between couples. Love between the couples is believed to be a prerequisite to marriage. Jadi, sebelum menikah, warga Amerika biasanya berkencan terlebih dahulu, karena cinta antara pasangan diyakini sebagai prasyarat untuk menikah. Next, proposal of marriage by the man and acceptance by the woman result in engagement. Couples enter marriage with the belief that the relationship is permanent. The engagement is marked by the gift of an engagement ring from the man proposing to the woman accepting. Keterikatan lebih serius antar pasangan ditandai saat pria memberikan cincin pertunangan dan pihak wanita menerima. Pasangan memasuki pernikahan dengan keyakinan bahwa hubungan itu permanen. Before the wedding, there are usually some party like a bachelor party and a bridal shower. And the wedding ceremony is most often performed as part of a religious ceremony, each with its own specific customs and traditions. On the day of the wedding, and the groom does not see the bride until the actual ceremony. Upacara pernikahan biasanya dilakukan sesuai agama dengan adat dan tradisinya sendiri. Dan mempelai pria tidak diperbolehkan untuk melihat mempelai wanita sebelum acara pernikahan dimulai. Also, rings are exchanged to mark the permanent commitment of the new spouses to each other. A wedding reception is usually held after the ceremony for all family and friends to celebrate. Di Amerika atau di negara lain ada pertukaran cincin yang menandakan sebuah komitmen yang permanen antara pasangan. Dan resepsi pernikahan biasanya diadakan setelah upacara pernikahan untuk keluarga dan teman-teman mempelai pria dan wanita. Finally, a honeymoon is taken by the bride and groom to a place where they go off for their first night together in marriage. It is thought that the honeymoon custom was established to avoid European custom cherry-fairy, where family and friends banged on pots and pans outside the couple's bedroom for their first night of marriage. Akhirnya setelah acara pernikahan, pasangan tersebut akan pergi berbulan madu untuk melakukan malam pertama. Budaya bulan madu diadakan untuk menghindari budaya Eropa di mana keluarga dan teman-teman memukul panci dan wajan di luar kamar tidur pasangan itu pada malam pertama mereka. Thank you. Hello everyone, I am Lydia Soharawati. I want to a presentation about cuisine. Cuisine artinya masakan dan dapat dijelaskan bahwa masakan adalah sajian makanan yang dicirikan dengan menyiapkan bahan-bahan, teknik, dan pencampuran khas yang biasanya dikaitkan dengan suatu budaya atau wilayah geografis tertentu. Suatu masakan yang dipengaruhi oleh bahan-bahan yang tersedia di suatu wilayah atau yang didatangkan melalui pedagang. Sebuah masakan terutama dipengaruhi oleh bahan-bahan tradisional yang tersedia secara lokal atau melalui perdagangan.
Mereka bahkan dapat dibuat menjadi bahan-bahan yang berbeda sendiri ketika mereka menjadi populer di suatu wilayah. Misalnya, nasi Jepang dalam masakan Jepang dan chili New Mexico dalam masakan New Mexico. Hidangan lokal tiap daerah dapat bervariasi tergantung pada ketersediaan dan penggunaan bahan-bahan masakan tertentu. Tradisi makanan dan perbedaan budaya secara menyeluruh. Wilayah yang saling berdekatan memiliki kesamaan faktor-faktor tersebut. Sebagai contoh, Amerika Tengah dan Utara sama-sama menggunakan jagung, baik segar maupun yang dikeringkan, untuk berbagai kepentingan. Demikian pula dengan negara-negara di Eropa Utara yang menggunakan gandum hitam dan lemak hewan, serta di Eropa Selatan yang kerap menggunakan minyak zaitun dan Brimstones. The tradition of brimstones goes back further than written history. People wore jewelry containing stones designed for the birth month. The explanation below designed the traditional birthstone. January, garnet. Mereka yang lahir di bulan Januari memiliki birthstone berupa garnet. Garnet merupakan batu permata yang umumnya ditemukan dalam warna merah tua dan namanya berasal dari bahasa Latin yaitu granatum, yang berarti butiran. Batu garnet diyakini mempresentasikan kepercayaan dan persahabatan. This is because the garnet looks like a pomegranate seed that is also dark red. The garnet stone is believed to represent trust and friendship. February, amethyst. Amethyst atau batu kecubung dikenal dengan warna ungunya yang menarik perhatian. Because of the purple hue, amethyst is often considered to be a symbol of loyalty. Additionally, amethyst also contain high levels of belief institution and spiritually. March, bloodstone. Bloodstone adalah jenis chalcedon. Warna yang biasa pada batu darah berwarna hijau gelap dengan bercak merah terang di permukaannya. It has a opaque transparency and is rich in the iron. The meaning of bloodstone is vitality and clear out negative energy. April, diamond. Batu permata yang satu ini dianggap begitu istimewa dan berharga bagi hampir seluruh penduduk dunia. One of the most beautiful, most famous, and most costly gemstones is the belief to contain the sense of faithfulness, rich, purity, and eternal love. May, emerald. Batu kelahiran untuk mereka yang lahir di bulan kelima ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu smaragos, yang berarti batu hijau. Semakin hijau warnanya, maka semakin mahal pula harga emerald atau zamrud tersebut. Emerald is known to have a sense of fertility, youth, love, intelligence, wisdom, patience, and growth. June, alexandrite. Batu alexandrite merupakan perwakilan dari mereka yang lahir di bulan Juni. Batu ini memiliki warna yang bisa berubah dan sayangnya merupakan batu yang sangat langka. The meaning of the stones is also very beautiful is love. It looks absolutely gorgeous in the light. July, ruby.
Batu permata satu ini terkenal dengan warna merah menyalanya dan merupakan batu permata terkeras di dunia setelah berlian. It also hosts the Little King of Gems and contains the meaning of wisdom, healthy, courage, and love. It was a belief that wearing a ruby good quality would bring the person luck. Agus Sardonyx. Tentara Romawi mengenakan cincin sardonyx dengan gambar Mars diukir pada mereka untuk perlindungan dalam pertempuran. Currently, this Agus birthstone is associated with courage, happiness, and clear communication, bring stability to a marriage and partnership. September, sapphire. Sapphire memang ditemukan dalam berbagai warna. Namun, biru tua merupakan warna sapphire yang paling terkenal. Sapphire memiliki kekuatan yang sama seperti ruby, sehingga keduanya sama-sama berada pada posisi kedua sebagai permata terkeras dan terkuat setelah berlian. Because of this power, sapphire are the 10 used the making of the protection glass on watch. As a birthstone, sapphire is known to contain the thought of purity, wisdom, charity, fortune, and saintly. October, tourmaline. Tourmaline atau turmalin adalah kristal silikat dengan unsur mineral seperti aluminium, besi, magnesia, natrium, litium, dan kalium. It comes from the Sinhala Tourmaline or Toramali, which means Sri Lanka gemstone. November, citrine. Citrine adalah batu yang mengundang kelimpahan dan perwujudan. Itu juga satu-satunya kristal yang bisa membersihkan dirinya sendiri. This precious stone named citrine is derived from the French citron, which means orange, called because citrine has a yellow, tangerine color. December, zircon. Arti batu zircon kelahiran adalah kebijaksanaan, kemakmuran, dan keyakinan. Zircon melambangkan sifat-sifat ini dan dianggap membantu dalam mutu tidur dan mengangkat roh jahat. The meaning of the zircon birthstone is wisdom, property, and confidence. Zircon symbolizes the stretch and the code to aid in the sleep quality and warding of evil spirit. Oke, jadi pada bagian saya di sini saya akan menjelaskan tentang kinship in America. Kekerabatan Amerika adalah upaya pertama untuk menangani secara sistematis kekerabatan sebagai sistem simbol dan makna, dan bukan hanya sebagai jaringan peran keluarga yang saling terkait secara fungsional. Schneider berpendapat bahwa studi tentang masyarakat yang sangat terdiferensiasi seperti kita mungkin lebih mengungkapkan sifat kekerabatan daripada studi tentang masyarakat yang secara antropologis lebih akrab, tetapi kurang terdiferensiasi. Dia pergi ke jantung ideologi hubungan antara kerabat di Amerika dengan menemukan fitur yang mendasari definisi kekerabatan alam versus hukum, substansi versus kode. Oleh karena itu, salah satu ciri paling signifikan dari kekerabatan Amerika adalah pengembangan eksplisit dari teori budaya yang menjadi dasar analisis, sebuah teori yang sejak saat itu terbukti berharga dalam analisis budaya lain. Untuk edisi Ponix ini, Schneider telah menulis bab baru yang substansial, menanggapi kritiknya dan menceritakan tuduhan dalam pemikirannya sejak buku itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1968. My name is Muhammad Azmi Shihab.
I want to presentation of leadership. Leadership adalah kepemimpinan. Pengertian leadership secara umum adalah keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk memengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Berikut macam-macam leadership. Essential leadership. Jenis leadership yang satu ini memperlihatkan sikap seseorang pemimpin yang memiliki mental dan pola pikir kepemimpinan yang tepat. Exponential leadership. Exponential leadership adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mampu memberdayakan anggota timnya untuk membantu perkembangan bisnis yang lebih sukses di masa depan. Organizational leadership. Jenis leadership yang satu ini menunjukkan sikap seorang pemimpin yang mampu mengelola dan merancang kembali timnya apabila diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dalam pencapaian tujuan bisnis. Leadership memiliki karakteristiknya. 1. They have principles and values. 2. They have a passion for what they believe. 3. They have a vision of where they are headed. For examples, other courtesies. Whenever a woman enters a room where a man is sitting, he rises and remains standing until she either sits down or leaves. Walking in public. When a man and woman walk together, they are always on the street side of the sidewalk. Ladies first when entering room, the woman gets to the door first before her male escort hours for meals. Daily manner. Lunch fairly light. Dinner begins as early as 5:30 p.m. no later than 6:30 or 7 o'clock p.m. During working days, 8 hour per day, 6 o'clock, 8 o'clock a.m. till 3 o'clock, 5:30 p.m. When guests have been invitation for formal dinners early, always for 8 o'clock p.m. for weekends or special occasions. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.